Halo Sobat K-Film dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Ketemu kembali di channel yang akan mengupas tuntas alur film dunia. Seorang pria dari tempat yang sangat jauh memburu binatang yang sangat menyeramkan. Dia memburunya hingga terdampar di sebuah tempat yang terasa asing baginya. Kemudian dia dihadapkan dengan kenyataan untuk menjadi tahanan pada sebuah kerajaan kecil atau klan yang peradabannya sangat berbeda dengannya. Dan disitulah dia menemukan monster buruannya. Sedangkan senjata pembunuh makhluk itu pun telah hilang. Apakah yang akan terjadi? Apakah dia mampu untuk membunuh makhluk itu? Yuk mari sama-sama kita saksikan, tonton dan dengarkan sebuah film epik yang disutradari oleh Howard McCain berjudul Outlander yang dirilis pada tahun 2008. Cerita sebelumnya, Kainan dan orang-orangnya datang ke sebuah planet yang cocok dengan bumi. Kemudian mereka membumi hanguskan penduduk planet itu yang nantinya akan dijadikan sebagai planet baru untuk hidup manusia. Para penduduk planet itu bernama Wolverine, sejenis binatang yang mirip dengan serigala namun mempunyai kepala seperti naga. Film ini diawali dengan sebuah pesawat yang jatuh di sebuah danau besar. Kemudian keluar dari dalam pesawat itu seorang lelaki yang berpakaian seperti robot. Ya, dia bernama Kainan yang dibintangi oleh Jim Caviezel. Dia harus menerima kenyataan untuk menerima kematian temannya yang kala itu ikut bersamanya dalam pesawat tersebut. Lalu Kainan mencoba mencari tahu di manakah dia berada. Dengan membawa senjatanya, dia masuk ke sebuah pemukiman yang di dalamnya nampak mayat berserakan dengan tubuh terkoyak-koyak. Namun Kainan dikagetkan dengan suara telapak kaki kuda. Hingga saat dirinya sadar, dia pun langsung dipukul oleh seorang lelaki berpakaian layaknya orang barbar. Dia bernama Wulfric yang dibintangi oleh Jack Huston. Hingga Kainan pun langsung pingsan sedangkan senjatanya terjatuh ke dasar jurang. Kemudian dengan menggunakan tanduk kayu, Kainan pun diseret dan dibawa oleh Wulfric dengan menggunakan kudanya hingga masuk ke dalam pemukiman klan Hrothgar. Sementara itu, sang ketua klan yang bernama Hrothgar yang dibintangi oleh John Hart sedang melatih keahlian pedang anak perempuannya yang bernama Freya yang dibintangi oleh Sophia Myles. Lalu Wulfric menemui mereka dan menceritakan dia melihat perkampungan klan Gunnar hancur, sedangkan penduduk di situ semuanya mati secara mengerikan. Dan Wulfric mengatakan telah menangkap seorang pria yang dicurigai sebagai pelakunya. Kemudian ketua Hrothgar mengatakan bahwa Gunnar yang saat ini sedang berdagang pasti akan menyangka bahwa kitalah yang menghancurkan serta membunuh orang-orangnya. Hari berikutnya, Wulfric kemudian menginterogasi Kainan. Kainan mengatakan bahwa dia tidak membunuh orang-orang Gunnar, namun dia mengatakan kepada Wulfric sedang memburu naga. Karena tidak percaya, akhirnya Wulfric pun memukuli dia. Dalam keadaan terluka, kemudian Freya mengobatinya. Namun Kainan berhasil melepaskan ikatannya dan sebelum pergi dia memukul Freya hingga pingsan. Kemudian Kainan pun berusaha untuk lari, namun dia melihat seekor naga bernama Wolverine, seekor binatang besar yang mirip naga dengan ekor panjang dan sangat tajam, sedang membantai orang yang ada di dalam wilayah klan Hrothgar. Makanan monster itu adalah manusia, dan yang menjadi mengerikan, dia tidak mempan bila ditebas dengan pedang. Kemudian Kainan pun berhasil ditangkap lagi, hingga Hrothgar pun menanyakan baik-baik siapa sebenarnya Kainan. Lalu Kainan menceritakan sesungguhnya siapa dirinya, meskipun mereka semua masih tidak mempercayai cerita Kainan tentang Wolverine. Akhirnya ketua Hrothgar, Wulfric dan pasukan berserta Kainan yang tangannya terikat kemudian memburu makhluk itu, dan yang didapatkan mereka adalah seekor beruang yang sangat besar yang berhasil dibunuh oleh Kainan. Setelah kejadian itu, akhirnya Kainan pun dijadikan sebagai bagian dari klan Hrothgar. Malam itu pesta berlangsung untuk merayakan kematian beruang yang mereka kira itu adalah yang membunuh orang-orang klan Hrothgar dan Gunnar.
dengan pesta dan uji keahlian antara Wulfric dan Kaenan. Setelah pesta itu selesai, masalah baru pun datang. Gunnar dan pasukannya pun datang menerobos benteng pertahanan Hrothgar. Mereka masuk menyerang ke dalam. Setelah peperangan yang cukup sengit berlangsung, klan Gunnar pun kewalahan dan akhirnya mereka pun mundur dan keluar dari wilayah klan Hrothgar sembari mengancamnya. Sementara itu, Gunnar dan anak buahnya yang ada di luar benteng dari klan Hrothgar diserang oleh Wulfrine. Lalu Gunnar pun berlari meminta pertolongan dari Hrothgar. Nampak makhluk itu benar-benar terlihat jelas di mata Hrothgar, Wulfric dan yang lainnya. Makhluk itu menyala dengan cahaya kemerlap biru yang terang, kemudian dia berubah menjadi merah menyala pada tubuhnya dan itu membuat bentuk aslinya nampak jelas terlihat. Kemudian Hrothgar, Gunnar dan Kaenan pun membuat perangkap berupa jebakan kolam api untuk membakar Wulfrine. Setelah semuanya selesai, malam itu Wulfric dan Kaenan pun keluar dari benteng untuk memancing Wulfrine keluar dan mengejar mereka. Dan benar saja, makhluk itu pun sudah ada di depan mereka. Dan dia langsung mengejar Wulfric dan Kaenan. Kaenan dan Wulfric berlompat-lompat hingga pada akhirnya makhluk itu pun mengejar dan makhluk itu pun jatuh ke kubangan kolam yang berisi minyak. Dan anak panah api pun meluncur membakar dan meledakkan makhluk tersebut. Mereka merasa senang karena mereka kira makhluk menyeramkan itu telah mati. Namun makhluk itu pun keluar dari bara api itu dan menyerang orang-orang yang ada di situ. Dan salah satu korbannya adalah Gunnar yang lehernya tertebas ekor Wulfrine yang sangat tajam itu, dan makhluk itu pun berhasil meloloskan diri. Sementara itu, di tempat di mana para wanita berkumpul untuk berlindung, tiba-tiba dari belakang mereka muncul seekor Wulfrine kecil. Ketua Hrothgar yang coba menghalaunya, dia pun bernasib naas. Dia pun akhirnya mati oleh Wulfrine kecil itu. Setelah kejadian itu, para penduduk pun pergi untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara Kaenan, Wulfric dan Freya serta tentara yang tersisa bertekad untuk memburu makhluk yang mengerikan itu. Lalu Kaenan, Wulfric dan Freya pergi ke tempat di mana pesawat Kaenan jatuh, yang bermaksud untuk mengambil potongan besi baja pada pesawatnya yang akan digunakan sebagai senjata berupa pedang. Namun ketika Kaenan sudah mengambilnya, ternyata Freya hilang dari perahu. Kemudian dia langsung menuju ke tempat klan Hrothgar dan senjata itu pun dibuat. Dan senjata yang berupa pedang itu pun telah siap untuk memburu makhluk itu. Mereka semua turun dan masuk dari sebuah sumur yang ada di tempat itu. Setelah mereka menyusuri gua yang terdapat di bawahnya larva panas, mereka pun akhirnya melihat makhluk itu. Pasukan yang cuma segelintir yang ikut beserta Kaenan akhirnya mati semua. Sedangkan yang tersisa hanyalah Kaenan dan Wulfric. Ternyata Kaenan mendengar suara wanita yang menjerit. Ternyata itu adalah suara Freya. Kemudian Kaenan pun memberikan senjata pedangnya kepada Freya yang saat itu dalam keadaan terancam oleh Wulfrine kecil. Dan Freya pun mengambil pedang itu dan menebas Wulfrine kecil itu hingga terpotong jadi dua. Sedangkan indukan Wulfrine yang mengetahui bahwa anaknya telah mati, dia pun mengamuk dan akhirnya mengejar dan memburu Kaenan, Wulfric dan Freya hingga sampailah mereka di jalan buntu di mana itu adalah bibir jurang dari air terjun.
Wulfric akhirnya mati, dia tergigit dan terkoyak di bagian tubuhnya oleh Wolverine. Selanjutnya Kanan berhasil memotong ekor dari makhluk itu dengan menggunakan pedang bajanya, hingga makhluk itu pun melompat ke jurang, namun dia berhasil meraih tangan dari Kanan, dan Kanan pun langsung menebas tangan makhluk itu dan makhluk itu pun terjatuh ke jurang. Setelah itu, Kanan berpamitan untuk kembali lagi ke tempat dia berasal. Sesampainya di tempat di mana dia bisa memanggil orang-orangnya untuk menjemput, dia pun teringat akan istri dan anaknya yang telah mati karena ulah makhluk itu tentunya, dan dia pun mengurungkan niatnya dengan menghancurkan benda itu. Lalu dia pun kembali lagi ke Freya dan menjadi raja atau ketua baru untuk klan Hrothgar. Film ini diakhiri dengan Kanan yang memanahkan panah apinya ke sebuah perahu yang di dalamnya ada Raja Hrothgar dan Wulfric yang telah mati, dan film ini pun selesai. Oke teman-teman, K-Film dimanapun kalian berada, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa bagi kalian yang belum support channel saya, silahkan klik subscribe, klik notifikasi lonceng, komen yang mantap, dan bila video ini bagus dan bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman sobat K-Film channel yang lainnya. Oke, terima kasih.